Baik, hari ini kita demokan project Sikakado untuk hak akses ketua. Nah, silakan kunjungi informasi link di sini untuk mengakses website Sikakado ya. Kemudian kita silakan ada panduan di sini, klik di sini untuk masuk ke halaman Sikakado. Baik, nah ini halaman Sikakado ya. Pada umumnya ini semuanya bisa diakses ya. Nah, untuk melakukan registrasi, pastikan kalian melihat di bagian informasi ini. Jadi jika untuk ketua ataupun pribadi yaitu sendiri, jadi ada yang tanpa anggota, dia sendiri, maka lakukan registrasi di bagian sini. Tetapi jika dia sebagai anggota bukan ketua, maka silakan registrasi di bagian sini ya. Nah, silakan sebagai ketua registrasi di bagian sini, klik di sini. Nah, kemudian silakan di sini memilih mitra ataupun NIM kita di sini. Nah, kita bisa melakukan ataupun ketua bisa melakukan registrasi jika dia telah terdaftar di sistem Sikakado ya. Jadi silahkan masukkan NIM di sini ya. NIM-nya misalnya 07210006 ya. Ini sebagai ketua ya, ketua kelompok ataupun pribadi. Nah, pribadi itu tanpa kelompok, dia melakukan MBKM tanpa kelompok. Jadi dia bisa melakukan registrasi di sini. Kemudian kita pilih di sini dia itu sebagai ketua atau sendiri melakukan kegiatan MBKM. Nah, dia sebagai ketua. Kalau ketua itu ada anggotanya ya. Jenis anggota, personal atau kelompok. Nah, di sini kita pilih karena dia ketua pastinya ada kelompok ya. Nah, kemudian buatkan username di sini ya. Nah, saya copy di sini, saya coba username di sini ya. Nah, oke, password juga sama. Nah, kemudian saya memilih mitra di sini ya. Silakan memilih mitra di sini, misalnya yang tersedia ini di sini ya. Nah, kita import di sini, kemudian kita berikan judul proposal seperti itu ya. Nah, jika belum ada, silakan input saja di sini. Misalnya, jadi rencana saja di sini ya. Jadi misalkan input saja judul di sini. Nah, jadi nanti bisa diedit sih, seperti itu ya. Nah, misalnya aplikasi pengarsipan digital. Nah, atau jika belum ada, maka belum ada judul. Ketik saja sini belum ada judul. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada, sudah ditentukan topiknya, silakan inputkan di sini. Kemudian kita pilih jenis MBKM. Nah, di sini silakan dipilih dengan teliti MBKM apa yang dilaksanakan. Ada membangun desa, penelitian riset, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen ya. Ini magang ya, biasanya magang ya. Ada kegiatan kewirausahaan, asistensi. Nah, kalau magang maka kita pilih magang di sini. Nah, kemudian pilihlah semester di sini. Biasanya ada satu sini yang aktif ya. Ini tahun ya. Nah, ini tahun 2023 semester ganjil. Yang satu nih ya. Kemudian nomor SK, silakan pilih di sini nomor SK atau silakan bertanya kepada asisten ketua ya. Nah, asisten ketua silakan bertanya nomor SK. Kalau tidak tahu tentang nomor SK, silakan pilih tidak diketahui. Nah, seperti ini ya. Kemudian langsung checklist di sini ya. Nah, jika berhasil maka seperti ini ya. Jika tidak, dipastikan bahwa kalian belum terdaftar di program MBKM. Nah, silakan kunjung prodi kalian masing-masing untuk bertanya soal akun kalian, karena akun kalian itu diregistrasi oleh ketua prodi masing-masing ya, atau ketua program studi masing-masing. Nah, kemudian silakan masuk di sini untuk login ya. Nah, jika sudah, langsung login saja di sini.
07210066 tadi ya. Oke, kemudian kita login di sini. Kalau lupa password silakan di sini klik lupa password ya. Nah, kemudian kita login. Nah, ini berhasil nih ya, save saja di sini. Nah, di sini sudah ada akun di sini ya, akun ketua. Nah, ini akun sebagai ketua nih. Ini NIM kalian di sini. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan menu-menu yang ada di sistem Sikakado. Nah, pastinya sistem ini akan terus diupdate ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, di sini untuk halaman beranda ini ya. Jadi ini halaman beranda yang bisa kalian temukan informasi-informasi ya. Nah, di sini ada artikel berita juga, kegiatan-kegiatan ataupun informasi lainnya yang bisa kalian pantau di sistem Sikakado. Nah, kemudian kita ke menu sini, progres MBKM, kita ke peserta MBKM. Nah, di sini ada 4 menu ya. Nah, di sini kita lihat akun peserta. Nah, di sini adalah akun peserta ya. Nah, ini kalian bisa lihat informasi kalian ya, data kalian sendiri di sini. Kemudian di sini ada tombol ya, hijau di sini, klik di sini. Nah, ini untuk melihat lebih lanjut ya. Nah, kalau mau edit atau mau untuk melihat, maka silakan klik kedua tombol ini. Jika edit ada terjadi kesalahan data, silakan klik. Kemudian kalian hanya bisa mengubah username dan password saja. Informasi lainnya itu diubah oleh ketua prodi. Silakan nanti kalian ke ketua prodi ya untuk mengusulkan ya. Nah, jadi seperti kelompok, status ketua dan lain-lainnya itu hanya bisa diubah oleh operator ya. Silakan nanti kalian bertemu prodi masing-masing ya untuk mengubah data-data informasi tersebut, dan kalian hanya bisa diizinkan untuk mengubah username dan password saja. Nah, jika sudah silakan klik tombol hijau di sini. Kalau tombol ini untuk kembali saja. Nah, ini kalau kita klik di sini berhasil diupdate seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tampilkan ini hanya untuk menampilkan data, seperti hanya untuk bisa baca-baca saja di sini ya, informasi yang sudah diisi sebelumnya. Kemudian kita kembali. Nah, setelah itu kita klik di sini. Nah, kita lanjutkan di menu kedua di sini ya. Di menu kedua ini adalah judul dan dosen pembimbing. Nah, kita klik di sini. Oke, nah di sini kita melihat informasi kita juga. Ada yang judul diterima, ditolak, menunggu, ini status-status ya. Nah, di sini kalian bisa membaca informasi untuk ketua ya. Silakan membaca informasi-informasi yang di sini. Daftar list pendaftar judul MBKM yang siap ditinjau ya. Jadi pastikan yang melakukan pengajuan adalah ketua kelompok, 1 orang saja sebagai ketua yang mengajukan atau mewakili anggota-anggota kelompoknya masing-masing ya. Nah, baik secara kelompok ataupun perorangan individu seperti itu ya. Nah, jadi halaman ini juga akan mendaftarkan daftar-daftar anggota kita ya yang terdaftar. Oke, nah di sini nanti kalian bisa download file Excel, CSV, PDF, silahkan ya kalau kalian mau download. Di sini juga ada fitur pencarian ya. Nah, seperti ini. Oke, kita klik di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian sini juga ada fitur edit, tampilkan daftar anggota. Nah, sebagai ketua, dia juga bisa melihat daftar anggotanya yang sudah terdaftar, bisa memantau ya. Siapa sih yang sudah mendaftar, anggota, apakah anggota saya sudah mendaftar atau belum. Nah, dia bisa melihat sini, klik saja di sini daftar anggota. Nah, di sini jika ada anggota yang sudah terdaftar, maka nanti akan muncul semuanya di sini. Nah, ini sebagai ketua ya. Nah, ini informasi-informasinya, ketua kelompok siapa, jenis anggotanya kelompok, mitranya siapa, judul MBKM apa. Nah, di sini hanya bisa melihat saja di sini ya. Di sini juga ada form pencarian. Nah, nanti kalau anggota sudah terdaftar, nah maka nanti akan muncul di sini. Ya. Oke, kita kembali.
Nah, kemudian di sini tampilkan ini hanya untuk membaca ya, seperti biasa, untuk baca-baca apakah datanya sudah benar, dan juga bisa melihat dosen pembimbingnya di sini ya. Nah, kemudian kita kembali, dan ini hanya bisa diinput oleh prodi ya. Kemudian kita edit ya. Nah, ini edit ini silakan nanti diedit ya. Nah, di sini jenis MBKM ya. Nah, jika sudah atau judulnya sudah, maka ini ternyata di sini judulnya bisa diubah sendiri ya. Tapi ini oleh ketua ya, tempat magang dan lain-lainnya mungkin ya. Tapi saya sarankan prodi saja ya. Tapi kalau judulnya mau diubah silahkan. Ya, misalnya topiknya sudah berubah ya, tanpa harus kontak ke prodi, silahkan nanti diubah judulnya. Nah, di sini jenis MBKM, tahun, dan lain-lainnya, nomor SK jika sudah diketahui, maka silahkan diupdate sini. Jadi komponen yang aktif ini bisa diinputkan ya. Nah, dan ini hanya diinputkan oleh ketua kelompok saja ya. Jika sudah untuk diupdate, maka silahkan klik tombol yang centang hijau ini ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya ini sudah ya, untuk bagian dari nomor 2 judul dan dosen pembimbing. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 3, yaitu menu berkas peserta. Nah, di sini silakan sebagai ketua menginput berkas persyaratan dari MBKM ya. Silakan klik di sini tombol tambah di sini ya. Nah, kemudian akan masuk ke sini ya. Nah, silakan nanti upload dokumennya, yaitu ada tipe file PDF sini, maksimal ukuran 10 mega ya. Nah, nanti silakan klik di sini, kemudian silakan cari file PDF-nya ya. Misalnya di sini, nah ini misalnya contohnya saja ya. Nah, di sini langsung kita beralih ke bagian menu bagian kanan. Nah, di sini kita lihat kategori dokumen. Nah, kategori dokumen ini kita lihat ini program magang kitanya apa? Magang praktik kerja kampus Merdeka ini. Tadi kita pilih apa ya? Dan di sini belum lengkap ya, tapi silakan tadi magang apa ya? Program magang ya. Nah, praktik kerja. Oh ya, nih program magang ini. Ya, di sini file apa nih? File proposal. Ya, misalnya seperti itu. KHS. Ya, silakan nanti, atau foto nanti dimasukkan di bagian sini. Nah, kalau file proposal misalnya seperti ini ya, maka ditambahkan sini keterangan. Jika dibutuhkan menambahkan keterangan, silakan ditambahkan file proposal seperti itu ya. Atau misalnya file KHS, silakan nanti ditambahkan sini ya, ataupun keterangan-keterangan lainnya yang ingin ditambahkan silakan di bagian sini ya. Kemudian nanti kalian save saja di sini ya. Nah, nanti kalau sudah terupload, maka nanti kembali ke halaman sini ya. Nah, ini bisa di preview atau bisa di download ya, silakan. Nah, ini mau diedit juga, silakan klik di bagian sini ya. Di bagian sini edit dan tampilkan data. Nah, jika filenya salah silakan diedit seperti itu ya. Oke ya. Nah, di sini, oh ini salah, bukan file proposal, maka mungkin magang. Oh, ini bukan di magang ya, ini di asisten mengajar kayak gitu. Nah, nanti disesuaikan saja di sini. Nah, atau filenya salah silahkan di-upload kembali. Nah, nanti di save kembali pakai klik tombol tanda centang di sini. Oke, saya kembali. Nah, itu bagian dari dokumen-dokumen ya. Nah, silakan nanti ditambahkan di sini. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya, nomor 4. Nah, ini adalah menu nomor 4, verifikasi peserta. Nah, di sini ini hanya kalian bisa melihat data verifikasi ya. Apakah data kalian sudah diverifikasi oleh prodi dan BAU. Misalnya jika kalian
terkendala pembayaran, belum membayar, maka di sini belum diverifikasi ya, ataupun status lainnya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk setiap masing-masing anggota ya. Di sini kita bisa tampilkan untuk melihat lebih detail ya. Nah, untuk keterangan dan lain-lain bisa kalian lihat di sini ya. Nah, kita kembali di sini. Oke. Jadi ini cuma hanya sekedar hasil verifikasi ya, berkasnya sudah atau syarat administrasi sudah lengkap, maka akan divalidasi oleh prodi gitu ya. Oke, kemudian di sini peserta ini sudah selesai, maka kita masuk di dokumen dan logbook. Nah, di bagian ini hanya terdapat logbook dan laporan ya. Jadi kita langsung saja masuk ke daftar logbook. Nah, di sini jika belum ada logbook, jadi setiap peserta yang melakukan kegiatan MBKM silakan mengisikan logbooknya setiap hari kerjanya ya. Nah, silakan nanti ditambahkan di sini kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di hari tersebut ya. Jadi selama hari tersebut aktif kecuali hari libur ya. Jadi kecuali hari libur jangan diisi. Nah, kita bisa tambahkan data di sini. Nah, kemudian silakan nanti nama kegiatannya apa di sini. Ya, misalkan gladi bersih. Nah, seperti itu ya. Dan silakan deskripsikan dengan jelas di sini gladi bersih apa saja yang dilakukan. Misalnya di sini saya gunakan nomor, misalnya bersihkan kantor seperti itu ya. Nah, kemudian kedua, bersihkan ruangan kerja. Nah, seperti itulah ya. Nah, untuk tanggal dan jam itu tidak perlu diisi karena sudah di-create oleh sistem. Jadi jika kalian terlambat mengisi logbook, maka jam dan tanggalnya itu akan berpengaruh ya. Jadi silakan waktu kalian masuk kantor, silakan mengisi logbook kalian, apa yang kalian kerjakan silahkan dijabarkan di sini. Kemudian jika sudah, maka kita checklist. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi satu hari satu logbook saja ya. Atau mungkin kalian bisa mengeditnya atau bisa menambahkannya itu di hari aktif jam ya, aktif jam kerja. Misal pulang jam kerja jam 2. Nah, di jam 2 tersebut kalian bisa merangkum semua kegiatan-kegiatan kalian. Jadi itu logbook ya, semua kegiatan kalian. Jadi di hari-hari kerja itu silakan nanti, misalnya saya ulang di sini ya. Nah, di sini kegiatan hari ini apa, diberikan saja judulnya bebas. Nah, nanti di sini deskripsikan masing-masing kegiatan dari jam 1 atau jam 7 pagi ya. Seperti itu, jam 7 pagi sampai jam 2 siang apa saja yang dikerjakan. Misalnya jam 7 pagi ya. Nah, di sini apa saja yang dikerjakan di sini ya. Nah, di sini nanti ditambahkan ya. Nah, kan nanti jam 7 pagi apa saja yang dikerjakan ya. Ini juga ya. Nah, atau kalian jabarkanlah di sini ya. Jam 7 pagi apa saja yang dikerjakan ya. Kemudian jam 9 ya. Apa saja yang dikerjakan nanti kalian silakan menginputkan di sini ya. Kemudian kalian klik tanda centang ini. Oke. Nah, kemudian untuk dokumen dan logbook sudah ya, daftar logbook sudah, kita berlanjut ke daftar laporan. Nah, untuk daftar laporan, maka kita klik saja di sini. Nah, di sini nanti kita tambahkan daftar laporan ya. Nah, daftar data berkas laporan MBKM ini yang saya bikinnya, pastikan ketua kelompok saja yang diwajibkan mengunggah berkas laporan. Jadi laporan
usulan laporan kalian ya. Usulan laporan kalian itu silakan nanti kalian upload ya. Nah, di sini kita tambahkan data. Nah, di sini silakan upload file kalian ya. Nah, di sini cari file, kemudian laporan, silakan filenya itu tipenya PDF maksimal 10 MB. Kalau mau hapus silakan ya. Kemudian judul kegiatan apa ya, atau judul laporannya apa di sini ya. Silahkan kalian tentukan topik, misalnya pengarsipan digital ya, pengarsipan digital. Nah, di sini usulan. Nah, usulan silakan kalian tambahkan keterangan sini, jika tidak maka abaikan ya. Kemudian kalian klik di sini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah nih ya, usulan. Nah, seperti itu. Nah, silakan kalian tambahkan di sini. Nah, ini statusnya baru pengajuan ya. Nanti status ini akan berubah setelah prodi melihat tinjauan laporan magang kalian ya. Kalian juga jika salah mengupload, silakan di sini kalian klik di sini ya. Nah, ini ada tombol edit dan tampilkan. Tampilkan ini hanya untuk baca-baca sih ya. Oke, nah nanti kalian bisa download di sini, kalian bisa baca-baca di sini. Tanggal pengajuan itu kapan, ini otomatis semuanya ya. Nah, ini yang kalian inputkan tadi. Oke, kita kembali di sini. Nah, untuk edit silakan nantinya dan tampilkan untuk melihat informasi yang lebih lengkap ya, untuk tampilkan baca-baca di sini ya. Nah, oke, kemudian nah di sini ada form pencarian, nanti kalian bisa cari ya. Kalau datanya banyak silahkan nanti kalian cari. Nah, ini ada download file ya, untuk file ini di sini yang ada dalam data tabel. Nah, jadi ini hanya untuk ketua kelompok ya, mengupload usulan proposalnya. Nah, jadi di bagian dokumen dan daftar laporan. Oke, selanjutnya kita lihat ke konversi nilai MBKM. Nah, konversi nilai MBKM ini kalian bisa klik di sini ya. Nah, di sini nanti kalian akan melihat konversi nilai magang kalian ya ke mata kuliah tertentu. Nah, ini hanya bisa diinput oleh prodi, sedangkan sini datanya belum ada ya. Nah, jika kalian sudah selesai melakukan MBKM, maka kalian bisa cek-cek di sini hasil konversi nilai kalian ke mata kuliah tertentu ya. Nah, nanti di sini akan muncul nih NIM kalian, nama prodi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKL, nilai dan angka, nilai indeks, nilai huruf, tanggal penilaian. Nah, di sini ini hanya diinput oleh prodi, maka nanti akan muncul di sini, dan ini datanya masih kosong ya. Nah, kalian bisa download nanti di dalam bentuk file Excel, CSV, dan kalian juga bisa free ya. Oke, itu yang konversi nilai ya. Nah, kemudian FIQ ini adalah informasi-informasi, misalnya di sini akan terupdate terus ya, misalnya mengenai apa saja yang kalian ingin tahu, maka kalian bisa lihat di menu FIQ ini ya. Nah, apa itu program atau sertifikat kampus merdeka ataupun informasi-informasi lainnya yang ingin kalian ketahui, silakan nanti cek-cek di sini ya. Nah, di sini juga ada beberapa artikel juga di sini. Nah, sementara di sini akunku itu akun kalian ya. Nah, di sini hanya untuk melihat saja sih, kalau untuk akunku hanya untuk dibaca-baca saja. Nah, akun ini juga ada di bagian peserta MBKM sini, akun peserta untuk mengedit ya, ini untuk dilihat aja. Nah, kalau di sini ya kalian bisa kelola ya di sini ya. Nah, di sini bisa edit, tampilkan juga. Oke, jadi itu menu dari Sikakado bagian untuk ketua ya. Nah, kalian bisa logout di sini untuk keluar dari beranda atau halaman ini ya.